alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang saya hormati, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab kita Umdatul Ahkam. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-211. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang telah disebutkan tadi dan masyhur, kita tahu betul kalimat tersebut. Namun yang ingin dikaji di sini adalah kandungannya. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Banyak maknanya. Para ulama menyebutkan sejumlah makna, di antaranya adalah al-ijabah ba'dal ijabah, atau al-inqiyad, atau al-iqamah fil makan, ya, atau al-hub ba'dal hub, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu siap laksanakan, yang menunjukkan kepatuhan total, ya. Jadi ketika seorang mulai berihram, maka kalimat yang diucapkan ini dia, labbaik Allahumma labbaik, yang menunjukkan kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami siap melaksanakan dan patuh. Syiar juga ibadah umrah yang menunjukkan tanda ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diucapkan kata-kata semacam itu agar bisa diresapi dalam hati. Jadi diucapkan untuk membimbing hati agar hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Siap laksanakan wahai Tuhan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik, kami siap melaksanakannya. Patuh dan tunduk padamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya segala puji, seluruh nikmat dan kerajaan itu hanya milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Jadi ini syiar dari ibadah haji dan umrah yang mengandung afdalud dzikir. Ya, zikir yang paling afdal min iltizami ibadatillahi wa ijabati da'watihi, untuk berpegang teguh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menyambut seruannya. Qala, beliau berkata, wa kana Abdullah ibnu Umar yazidu fiha, adalah Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, menambahkan labbaik labbaik wa sa'daik wal khair biyadaik war raghba'u ilaik wal amal. Itu kalimat tambahan dari Abdullah bin Umar. Cuman yang masyhur ya yang tadi dibaca, ya, dan itu kita sudah hafal semuanya alhamdulillah. Jadi intinya atau isi dari kalimat tersebut adalah pernyataan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siap melaksanakan apapun, ya, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-212. Qala rahimahullah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'aha dhu mahramin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk pergi keluar kota sejauh perjalanan sehari semalam kecuali disertai mahram. Kecuali disertai mahram. Wa fi lafdil lil Bukhari, sementara dalam redaksi Imam Bukhari, la tusafiru masirata yaumin illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang wanita untuk safar, pergi keluar kota sejauh perjalanan sehari kecuali disertai mahram. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini ada beberapa kosakata yang mesti dijelaskan. Taib. Mahram. Mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Yaitu mahram ya. Misalnya seorang wanita dengan ayahnya, seorang wanita dengan saudara lelakinya, seorang wanita dengan keponakan lakinya, seorang wanita dengan pamannya, semua itu mahram. Karena di antara mereka itu haram untuk menikah, gitu. Jadi fungsi mahram untuk menjaganya. Baik. Kemudian perjalanan sehari semalam dalam satu riwayat, sementara riwayat yang lainnya sebutkan sehari. Ini dikonversikan ke jarak. Ya, jadi perjalanan sehari semalam atau sehari di kala itu dikonversikan ke jarak. Berapa jauh perjalanan sehari di masa itu dengan alat transportasi yang ada di saat itu. Kan dengan berkembangnya alat transportasi, ya, apalagi ada pesawat gitu kan, jarak jauh pun bisa dicapai dengan cepat begitu. Nah, para ulama menyebut bahwa perjalanan sehari itu 40 km. Kalau sehari semalam berarti 80 km. Nah, tadi sebutkan dua riwayat. Riwayat pertama sehari semalam 80. Riwayat kedua sehari saja, berarti 40. Minimalnya sehari. Ya, karena ada sejumlah riwayat yang menyebutkan sehari, kemudian 2 hari, ada riwayat lagi 3 hari, ada riwayat lagi menyebutkan semalam, ada yang menyebutkan 1 barit, gitu. Jadi minimalnya adalah perjalanan sehari, dan sehari itu 40 km minimalnya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sejumlah perbedaan pendapat kan para ulama terkait hadis ini, ya. Yang pertama, apakah seorang wanita itu bisa berhaji tanpa mahram, walaupun dia punya uang untuk bayar ongkos naik haji, atau keberadaan mahram merupakan syarat istita'ah, kemampuannya untuk bisa berangkat ibadah haji. Kan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya. Dan untuk Allah kewajiban bagi manusia untuk berhaji. Ya, jadi haji dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Pertanyaannya, wanita tanpa mahram apakah disebut mampu? Gitu. Ada silang pendapat kalau para ulama terkait hal tersebut. Ya, dan pendapat yang benar, annahu la yahillu khurujuha biduni mahram li ayyi safarin. Bahwa tidak halal keluarnya wanita, ya, keluar kota gitu maksudnya, tanpa mahram untuk perjalanan apapun. Untuk perjalanan haji saja harus disertai mahram, apalagi perjalanan-perjalanan lainnya. Ya. Baik. Selama belum ada mahram,
maka wanita tersebut walaupun punya uang untuk biaya ibadah, maka dia masih disebut belum mampu. Karena kemampuan seorang wanita diantaranya adalah adanya mahram yang menyertainya. Baik, kemudian yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat tentang wanita yang sudah tua, yang sudah tidak ada hasrat lagi, hasrat seksual. Apakah boleh safar tanpa mahram atau tetap harus pakai mahram? Pendapat yang benar adalah yang kedua, harus dengan mahram, karena hadis yang baru saja kita baca itu umum, ya, mencakup seluruh wanita, apakah wanita muda, wanita dewasa, ataukah wanita yang sudah tua. Nah, kemudian yang ketiga, para ulama juga berbeda pendapat. Bagaimana jika wanita tersebut ditemani oleh wanita lain? Jadi wanitanya nggak satu, dua, tiga, empat rombongan gitu maksudnya. Boleh nggak yang demikian? Zahirul hadis, zahir yang nampak pada hadis tadi menunjukkan, ya, la budda minal mahram. Jadi harus dengan mahram. Dan Rasulullah SAW mengatakan la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang wanita, antusafir masirat yaum illa ma'adi mahram, untuk bepergian keluar kota sejauh perjalanan sehari tanpa mahram. Baik, zahir hadis demikian. Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, idza kanatil mar'atu minal qawaidil la'i lam yahidun. Apabila seorang wanita itu sudah mencapai usia menopause, waqad ya'isat minan nikah, sudah enggak ada lagi hasrat untuk menikah, wala mahramul laha, dan dia tidak memiliki mahram, fa innahu yajuzu fi ahadi qaulil ulama, maka dibolehkan baginya, ya, menurut salah satu pendapat ulama, anta hujja, untuk berhaji ma'a man ta'manuh, bersama orang yang bisa menjaganya, ya. Taib. Wa huwa ihda riwayatain an Ahmad wa madhab Malikin wa Syafi'i, dan ini merupakan salah satu dari pendapat Imam Ahmad dan juga madhabnya Imam Malik serta madhabnya Imam Syafi'i. Jadi siapa yang bisa dipercaya di situ siapa saja, nggak mesti mahramnya. Itu pendapatnya Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah dan juga pendapatnya Imam Ahmad, salah satu pendapat Imam Ahmad, pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau sudah menopause berarti udah tua sekali, ya. Tapi bagaimanapun tetap harus ada yang mendampingi, karena usia udzur seperti ini justru butuh bantuan, ya. Butuh bantuan untuk berjalan, untuk, ya, namanya juga usia sudah tua, ya. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Begitu. Nah, demikian pula pada safar-safar lainnya, ya. Misalnya keluar kota, sini ke Bandung, sini ke Cirebon atau ke Surabaya atau ke Semarang, lebih dari 40 kilo, maka harus ditemani oleh mahramnya, dan itu dimulai dari batas kota. Jadi tinggalnya di mana, batas kotanya start di situ sampai ke tujuan, itu minimal 40 kilo. Lebih daripada itu harus ditemani mahram. Kalau ke Bogor bagaimana? Tinggalnya di mana dulu? Kalau tinggalnya di Jakarta kan ada batas kotanya itu. Terus sampai ke Bogor. Bogornya pun luas kan, Kabupaten Bogor misalnya. Bagian yang mananya dulu. Gitu, ya. Kalau yang hampir Sukabumi sana, ya jelas itu lebih dari 40 kilo. Itu termasuk jarak safar, harus ditemani mahram. Taib. Kalau misalnya jaraknya masih dekat, misalnya Jakarta Depok, ya, atau Jakarta Sentul misalnya, dari batas kota ke Depok dan Sentul nggak sampai 40 kilo, maka tidak disebut sebagai safar, ya, tidak disebut sebagai safar. Demikian pula kalau kota itu membesar, ya, jadi ada kota yang
besarnya itu kalau ditarik garis tengah itu sampai 100 km, seperti Riyadh gede, atau di Cina Shanghai gede banget kan. Kalau misalnya seorang berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya misalnya, apakah disebut safar? Jawabannya tidak, masih dalam kota. Ya, safar itu kan perjalanan keluar kota. Jelas ya jemaah? Baik, itu tadi sejumlah faedah dari hadis yang ke-212. Hadis berikutnya, hadis ke-213. Qala rahimahullah an Abdillah ibn Ma'qil, qala jalastu ila Ka'ab ibn Ujrah, duk di hadapan Ka'ab bin Ujrah, aku bertanya kepadanya tentang fidyah. Fidyah itu apa, denda atau dam, ya, atau tebusan atas suatu pelanggaran ya, dalam ibadah haji atau umrah. Faqala, kata Ka'ab bin Ujrah, nazalat fiyya khasatan wa hiya lakum 'ammah. Ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala khusus tentang diriku. Akan tetapi ayat tersebut berlaku umum buat kalian. Yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah ayat 196. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sih." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, misalnya kutu dan sebagainya, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka bisa dicukur rambutnya kalau kutuan supaya hilang kan kutunya. Dan berarti itu melakukan pelanggaran ihram, ya. Kan ketika seorang berihram nggak boleh dia cukur rambut. Ya. Lalu apa dendanya? Dendanya bisa puasa, bisa juga sedekah, bisa juga nusuk sembelihan. Baik. Itu dendanya. Baik. Kata Ka'ab bin Ujrah, itu yang dimaksud ayat tadi ya. Humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dibopong ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Sementara kutu, ini kutuan ya. Ini terjadi pada Ka'ab bin Ujrah, semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kutunya sampai kutunya itu berjatuhan di wajah. Saking banyaknya, biasanya kutu kan enggak kelihatan ya. Sampai kutunya berjatuhan depan gitu, saking banyaknya. Ya itu pasti tersiksa, sakit ya, gatal, enggak enak, panas. Luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma kuntu ura al-waj'a balagha bika ma ara." Sepertinya kamu kesakitan nih, seperti yang kulihat nih. Dengan keadaanmu seperti itu. Baik. Au ma kuntu aral jahda balagha minka ma ara, sama. Atajidu syatan. Kamu punya seekor kambing enggak? Faqultu la. Kata Ka'ab bin Ujrah, enggak ada wahai Rasulullah. Artinya kalau dia punya seekor kambing, yang sembelih aja sebagai dendanya. Jadi dia bisa cukur rambutnya, bisa bersihkan kutunya, kan gampang aja ya, cukur rambut aja deh, hilang kutu kan. Begitu. Nah, dendanya adalah sembelih seekor kambing. Yang disebut juga dengan dam. Dam itu kan artinya darah, yaitu nyembelih. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran di dalam ibadah haji ataupun umrah. Karena dia nggak punya kambing, Rasulullah SAW berkata, "Fasum salatata ayyamin." Ya, kalau begitu kamu puasa saja 3 hari sebagai gantinya. Ya, nggak bisa sembelih kambing, puasa 3 hari. Au at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'. Atau kamu beri makan 6 orang miskin, di mana setiap orang miskin adalah atau bagiannya setengah sa'. Kalau 1 sa' itu 750 ya, 3/4 kilogram gitu ya, 750 gram, jadi 3/4 kilogram. Oke. Berarti kalau setengah sa'
1 mud ya, maaf ya. 1 mud tuh begini. 1 mud tuh begini. Ini ukurannya tangannya Madinah, karena para ulama harus standarkan itu, dan yang dijadikan standar adalah tangannya penduduk Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahi pada takaran kami, sa' kami, mud kami. Ini 1 mud begini. Ya 3/4 kilogram. Jadi kalau 1 sa' itu 4 mud. Baik, berarti 1,5 kilogram. Ya, 1,5 kilogram. 3/4 ya, berarti kalau kali 2 1,5 kilogram. Nah, itu yang diberikan kepada orang miskin. Atau ya bukan hanya itu, kan bahan mentahnya. Bagaimana kalau makanan matang, nasi box atau nasi bungkus, silakan aja, bisa. Kasih makan mereka. Taib. Jadi pertama kambing dulu. Nggak ada kambing, baru puasa 3 hari atau kasih makan 6 orang miskin. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyut'ima faraqan baina sittati masakin au yuhdiya syatan au yasuma thalathata ayyam. Sementara dalam riwayat yang lain, dalam bentuk berita, dalam bentuk narasi, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ka'ab bin Ujrah untuk memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari. Ini tentang fidyah bagi pelanggaran ibadah haji ataupun umrah, yang disebut juga dengan dam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk bab berikutnya atau hadis berikutnya, hadis yang ke 214. Qala rahimahullah an Abi Shuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuzai al-Adawi radhiyallahu anhu annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah. Dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai al-Adawi, semoga Allah meridainya, bahwa beliau berkata pada Amr bin Sa'id ibn As yang sedang mengirim pasukan perang yang menuju Mekah. Ya. Kata Abu Shuraih, "I'dalli ayyuhal amir an uhadditsaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yaumil fath." Ya, wahai komandan, izinkan kepadaku untuk menyampaikan sebuah hadis kepadamu, di mana Rasulullah SAW berdiri, ya, di hari Fathu Makkah, di hari Fathu Makkah, di mana hari itu berdiri, besoknya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu kan tahun ke-8 Hijriah. Fa sami'tuhu aw fa sami'athu udunaya wa'ahu qalbi wa afsarathu ainaya hina takallama bih. Kedua telingaku mendengar, hatiku memahami, kedua mataku melihat ketika Nabi SAW berbicara, annahu hamidallahu athna alaih, bahwa beliau memuji Allah, menyanjungnya. Tsumaqal, kemudian beliau bersabda di hadapan banyak orang, ya, inna makkata harramahallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard wa lam yuharrimhan nas. Sungguhnya Mekah itu disucikan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Mekah itu sudah suci. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Mekah itu sudah suci. Ya, dan enggak pernah disucikan oleh manusia. Allah yang buat suci. Tanah suci Mekah. Baik. Kemudian fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ayyasfika biha daman, untuk menumpahkan darah di tanah suci Makkah. Enggak halal. Enggak boleh, ya. Tanah suci Makkah itu dijaga kehormatannya. Enggak boleh ada tumpah darah sedikit di tanah suci. Wala ya'dida biha syajarah. Pohonnya enggak boleh ditebang. Biarin aja. Seperti itu, tumbuhnya entah kemana, biarin aja. Enggak boleh tebang. Fa in ahadun
tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada nanti seseorang yang beralasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah ya dari tangan kaum musyrikin, itu kan pakai perang nih, penaklukan tuh dengan perang. Nah, itu buktinya Rasulullah. Boleh gitu kan? Faqulu, maka katakan kepada mereka, innallaha adina li rasulihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walam ya'dan lakum, dan Allah tidak mengizinkan kepada kalian. Rasulullah punya izin. Jadi sebelum penaklukan Makkah ada izin dari Allah, boleh. Gitu. Tayyib. Yang lain kan nggak ada izin. Makanya ini orang ya, Amr ibn Sa'id yang waktu itu jadi amir, dikasih tahu oleh Abu Shuraih, Khuwailid ibn Amr al-Huzai. Bentar. Ya, kasih tahu ya, kamu kan mau kirim nih pasukan. Ya, untuk menyerang pasukannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu gubernur Mekah. Waktu itu jadi ada perang saudara saat terjadi. Ya, nah diingatkan nih, Rasulullah bilang begitu. Ada izin enggak Anda dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma adina rasulihi sa'atan min nahar. Hanya saja Allah mengizinkan kepada rasulnya itu pun hanya beberapa saat saja di siang hari. Hanya beberapa saat untuk masuk bawa pasukan, setelah itu kembali suci. Enggak boleh ada pertumpahan darah sama sekali. Waqad adat hurmatuhal yawm ka hurmatiha bil ams. Ya, dan hari ini sudah kembali suci sebagaimana sucinya sebelumnya. Ya, jadi Rasulullah bilang sekarang sudah suci lagi sebagaimana sucinya kemarin. Jadi Allah hanya memberikan izin beberapa saat saja agar aku bisa membawa pasukan untuk menaklukkan Mekah. Izin dari Allah langsung. Ini menunjukkan kesucian Mekah. Lalu Nabi mengatakan, falyuballighi syahidul ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi semacam itu kesucian Mekah. Kalaupun ada tanaman-tanaman nggak boleh potong, nggak boleh dipetik, nggak boleh ada pertumpahan darah di situ, dan nggak boleh juga binatang-binatang yang lagi makan seperti burung dan sebagainya itu kemudian dihadikan gitu, nggak boleh. Kau mau jalan aja, tapi kalau mengusir mereka begitu nggak boleh. Ya, Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faqila li Abi Shuraih, maqala laka Amr. Kemudian Abu Shuraih ditanya, Amr menjawab apa kepadamu? Qala ana a'lamu bidzalik minka ya Abu Shuraih. Wahai Abu Shuraih, aku lebih tahu daripada kamu. Begitu cara dia ngomong. Innal harama la yu'idu asian. Sungguhnya tanah suci itu tidak melindungi pelaku maksiat. Wala farran bidamin, dan tidak bisa melindungi orang yang lari dituntut darahnya. Jadi misalnya dia bunuh di luar, kemudian dia lari menuju tanah suci, ya, supaya dia mendapatkan perlindungan di situ. Ya, taib. Wala farran bi kharbatin. Taib. Dan tanah suci tidak melindungi orang yang berkhianat. Begitu. Jadi ini ada silang pendapat di antara mereka juga terkait pelaku-pelaku kejahatan yang masuk ke tanah suci, diapain tuh gitu. Bagaimana cara nangkepnya tuh? Ya kan? Taib. Karena di tanah suci nggak boleh ada pertumpahan darah dan sebagainya. Dan pernah terjadi tahun 1979 bulan November, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1400 Hijriah, yang disebut dengan fitnah Juhaiman, ya, tentang munculnya Imam Mahdi. Jadi klaim bahwa Imam Mahdi itu muncul, begitu. Mereka bawa senjata-senjata untuk kemudian menyandra sisa jamaah haji yang belum pulang, ya, sisa jamaah haji yang belum pulang di situ. Ya, banyak korban dan tumpah darah juga, subhanallah. Ini luar biasa dahsyatnya, kejahatannya itu dahsyat. Sampai 16 hari itu tidak ada kumandang adzan di Masjidil Haram. Pernah terjadi itu.
tahun 1979 di bulan November. Ya, yang disebut dengan fitnah Juhaiman, kegaduhan yang dibuat oleh Juhaiman. Tapi bertepatan Muharram tahun 1400 pas 1400. Allah musta'an. Ya, padahal Mekah adalah tanah suci sebagaimana disebut dalam hadis ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi sejumlah hadis yang bisa kita baca pada siang hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tadi dijelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh melakukan safar atau perjalanan hingga 40 km. Ya. Lebih. Ya, di atas 40. Kalau misalnya dalam jarak rentang 40 km masih boleh. Tapi kalau lebih dari 40 harus dengan mahram. Ya. Lalu pertanyaannya, apa balasannya bagi perempuan tersebut jika masih melakukan perjalanan atau melakukan safar? Ya. Lalu apa balasannya bagi seorang mahram yang memperbolehkan perempuannya untuk melakukan safar? Apakah ada rusak di dalamnya atau tidak? Ya, kalau melanggar kan berarti berdosa. Gitu. Dibilang tidak halal berarti hukumnya apa? Haram. Kalau haram ya dosa. Haram itu kalau ada yang melanggarnya berarti berdosa. Gitu. Berapa-berapanya wallahu a'lam, enggak disebutkan di sini. Nah. Silakan. Kalau itu kan sehari ya? Iya. Sehari semalam kan 50. Tapi kalau misalnya dari Ragunan ke Ancol misalkan masih dalam, tapi pulang pergi gitu. masih dalam kota kan? Sehari. Pulang. Iya, tapi masih dalam kota maksudnya. Kan ini kan kalau keluar kota. Masih dalam kota gak apa-apa. Kan ada juga yang saya contohkan tadi, ada Riyadh yang bentangannya itu 100 kilo. Ya kan? Shanghai lebih luas lagi tuh. Ya. Kabupaten Bogor ditemenin anak bisa ya? Tergantung rumahnya mana. Rumahnya di Depok, batasnya kan ada tuh, batas misalnya rumahnya di Depok misalnya, mau ke Bogor. Ya. Masih di bawah 40 silakan aja. Nggak apa-apa, itu tidak disebut sebagai safar. Kabupaten Bogor yang mananya ini, yang dekat Sukabumi sana? Iya, itu safar. Temanin sama anak misalnya. Ada mahramnya gitu. Ya. Kalau misal perjalanan dalam rangka bisa ada saudara mondok ke keluar kota itu. Dalam perjalanannya itu ditemanin di perjalanannya. Ya kan, nggak dilepas kan? Sampai dia tiba di lokasi. Dan dipastikan di situ aman, ya kan? Lokasinya aman, dicek dulu betul-betul apakah tempat tersebut layak buat anaknya, tidak kan kita mesti selektif juga kan. Berarti termasuk misal ada saudara umroh atau haji nggak boleh sendiri ya? Nggak boleh. Iya. Kalau misalnya wanita punya duit misalnya, nggak bisa dia biayai sendiri. Dia ajak misalnya siapa mahramnya, ponakannya, atau siapa pamannya, atau ayahnya, atau adik atau kakaknya laki-laki, ajak menemani dia. Demikian. Berikutnya, silakan. Ada lagi? Satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Kalau misal ya tadi yang dam tadi, misal tidak sengaja Pak Ustaz, misal kita waktu umroh atau haji kita baru kepala atau jenggot, ada yang Kerontok. rontok. Enggak, itu enggak termasuk. Iya. Enggak termasuk cukur. Karena kan namanya garuk itu bukan tujuannya adalah memotong atau mencukur rambut. Tiba-tiba copot satu gitu, satu helai, dua helai, enggak, itu enggak terkena dam. Demikian. Yang betul-betul memang punya niatan memotong, nah itu yang kena. Tadi kan sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia kan berkutu tuh banyak, sampai kutunya pasti itu
Cara menghilangkannya dengan dicukur kan gitu. Cukur gitu. Nah, hilang insyaallah sembuh. Setelah itu bersihin kelihatan kan kutu-kutunya. Nah, sengaja dan itu pelanggaran ihram, maka harus bayar dam. Ya. Berikutnya, satu lagi. Silakan jemaah. Ayo. Amin, sama-sama. Yang di tanah suci tidak boleh berupa kamera, misalnya binatang kecil nggak sengaja, Ustaz, gimana? Oke, ada 5 binatang jahat yang boleh dibunuh walaupun di tanah suci. Ya, di antaranya burung gagak, ular, ya kan, kalajengking itu juga boleh dibunuh. Tikus juga termasuk. Hanya yang disebut oleh Nabi SAW boleh dibunuh. Nyamuk gimana nyamuk gitu kan? Lagi sholat dan nyamuk tepok gitu. Apakah ada dosa di situ? Insya Allah enggak terkena insya Allah. Nah, cukup ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.